Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Taretan bening mania hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Muhammad Holil Abdul Jalil MPDI, yang tentunya pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputar sholawat. Saat ini telah banyak beberapa majelis yang lahir dan itu banyak sekali jamaahnya, terutama para pemuda yang banyak hadir untuk bersama-sama bersolawat di beberapa majelis yang ada. Nah, ini menarik untuk kita bahas. Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini Kiai sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa telah banyak lahir majelis-majelis yang ada dan kita yakin bahwa seluruhnya niatnya baik untuk bersolawat. Betul. Kira-kira ada nggak Kiai perbedaan antara solawat dan solawatan Kiai? Kalau solawat itu kan bacaannya, sementara solawatan itu kan prosesnya, tindakannya. Artinya kalau kita membaca solawat artinya kan solawatan, atau mungkin diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang di dalamnya ada pembacaan solawat. Sehingga kalau misalnya ayo kita ke bening ngapain, solawatan, kan begitu. Jadi ini proses untuk membaca solawat. Jadi solawatan itu lebih kepada proses bagaimana kita membaca solawat yang di situ diwadahi oleh majelis-majelis yang ada. Iya, bisa diwadahi oleh majelis atau ya dibaca sendiri-sendiri. Saya nyetir sambil solawatan kan biasanya begitu. Oh, bisa jadi begitu. Iya. Okay. Saya jalan-jalan sambil solawatan. Kayak kamu sedang ngapain? Zikiran kan begitu. Oh. Yang dibaca zikir. Yang dibaca zikir. Jadi solawatan bisa di mana saja. Iya. Yang dibaca adalah solawat. Oh, menarik sekali. Akhirnya dari pemuda-pemuda yang sering hadir ke majelis-majelis itu Kiai, kira-kira ada nggak Kiai caranya agar supaya mereka memang benar-benar niat yang baik untuk senang bersolawat dan solawatan Kiai? Untuk menjadi orang yang senang terhadap solawat itu kan harus tahu manfaat, faedah dan hikmah dari membaca solawat itu sendiri. Dan solawat itu banyak. Solawat itu banyak, ada yang menyebutkan itu 4.000, bahkan ada yang menyebutkan sampai 12.000 solawat. Ya. Banyak sekali ya. Iya. Jadi solawat itu sangat banyak sekali. Banyak sekali. Belum lagi yang tidak terbukukan kan. Jadi solawat-solawat yang diciptakan oleh para masyaikh, oleh para kiai yang mungkin belum terbukukan dalam satu kitab, dalam kitab kumpulan solawat, sehingga itu juga kan tidak terhitung. Itu dari sekitar 12.000 solawat, masing-masing solawat pasti ada keutamaan-keutamaan tersendiri ya Kiai? Iya betul. Masing-masing solawat itu ada hikmah, ada faedah. Walaupun sebenarnya inti dari solawat itu kan bagaimana kita, hati nurani kita, spiritualitas kita, ruhiyah kita itu nyambung kepada Rasulullah. Karena kan kita tidak akan sampai kepada Allah kalau tidak melalui Rasulullah. Dan salah satu caranya adalah dengan solawat. Solawat kepada Nabi. Nah, ini muara dari solawat. Kemudian dari masing-masing solawat itu kan diamalkan oleh orang. Diamalkan, kemudian ketika diamalkan itu ternyata ada beberapa orang yang kok ketika membaca solawat ini mendapatkan hikmah yang seperti ini. Ketika membaca solawat yang satunya hikmahnya seperti ini. Sehingga tercatat atau mungkin dari kisah-kisah itu bahwa selawat ini faedahnya ke ini, selawat ini faedahnya ke sini, selawat ini faedahnya ke sini. Sehingga banyak yang mungkin faedah-faedah yang besar dari selawat itu, dan
hanya beberapa yang dialami oleh orang yang mengamalkan. Itu pun mungkin kalau yang dirasakan itu sifatnya fisik atau materi ya. Kalau sifatnya spiritual mungkin saja mereka tidak sadar gitu bahwa dirinya semakin dianggap sebagai orang yang semakin cinta kepada Rasulullah. Tapi kan dia tidak sadar gitu. Betul. Karena tidak terukur. Lebih mudah mengukur itu kan kalau urusan di bidang fisik dan materi gitu. Sehat, kemudian rezeki lancar kan begitu kan. Jadi sangat banyak sekali hikmah dan faedah dari sholawat itu. Nah, menarik sekali, ternyata dari sekian sholawat itu banyak sekali faedah-faedah, baik secara fisik materi ataupun secara batin spiritual. Betul. Nah, ini kadang-kadang ada kiai, ada anak muda, dia misalnya sempat punya tunangan lah misalnya. Ya ternyata kemudian galau. Galau. Atau misalnya juga ada orang-orang yang bekerja tapi kok rezekinya kok seret ya. Nah kira-kira ada nggak kiai sholawat yang bisa mengobati galau itu, baik anak muda ataupun yang keluarga? Kasihan mereka-mereka yang sedang galau itu kiai. Sholawat itu kan juga obat. Obat. Entah apakah itu obat batin ataupun obat yang sifatnya dohir kan begitu. Nah terkait dengan galau kan juga banyak. Galau itu kan kalau secara bahasa itu artinya kan gelisah. Ya, gelisah. Apakah itu gelisah karena urusan asmara, urusan hubungan antara seseorang dengan orang lain, atau antara satu orang dengan masyarakat, atau masalah kehidupannya sendiri dalam manajemen dirinya, persoalan keuangan, persoalan pengendalian diri dan seterusnya. Nah, kalau berbicara tentang asmara gitu, tentang cinta gitu, salah satu sholawat yang mungkin cocok untuk berbicara tentang masalah cinta ini adalah sholawat Khidir. Sholawat Khidir. Ya. Sallallahu ala Muhammad, ini kan sholawat Khidir. Itu lagunya, sholawatnya kayaknya viral itu. Sholawat Khidir itu kan juga banyak namanya. Bisa disebut sholawat Jibril, sholawat Khidir sendiri, dan sholawat Ampel dan seterusnya. Nah, sholawat Khidir ini itu kan pertama kali dibaca oleh Nabi Adam sebagai mahar. Ini kan bersatunya dua insan kan begitu. Jadi ketika Nabi Adam itu melihat di sekitarnya kok makhluk-makhluk yang lain itu punya pasangan gitu. Saya juga ingin seperti itu. Kemudian tiba-tiba Allah menciptakan Sayyidah Hawa untuk mendampingi Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam itu keburu ingin mendekati Sayyidah Hawa. Ya tidak boleh kan begitu. Allah melarang itu, tidak boleh langsung didekati. Tidak boleh. Jadi Nabi Adam itu bertanya-tanya, apa kira-kira yang membolehkan saya untuk berdekatan dengan Sayyidah Hawa, untuk seperti makhluk-makhluk yang lain. Kemudian malaikat Jibril itu datang dengan membawa sholawat ini, sholawat Khidir ini, sebagai mahar, sebagai syarat untuk bisa berhubungan dengan Sayyidah Hawa. Jadi kemudian ini dibaca oleh Nabi Adam. Ada yang menyebutkan harus membaca berapa itu 1000 dalam satu kali nafas. Ada yang mengatakan 100 dalam satu kali nafas gitu. Dan ternyata Nabi Adam itu tidak bisa menyelesaikan dalam satu nafas. Ada yang menyebutkan sampai 75, tidak kuat nafasnya. Cuma ala kulli hal bahwa sholawat ini kan menyatukan dua insan. Sholawat ini menyatukan dua insan antara Nabi Adam dan Sayyidah Hawa. Kemudian Imam Sya'roni ini menyebutkan bahwa apabila orang membaca Sallallahu ala Muhammad ini, maka alqallahu mahabbatahu, Allah akan memberikan kepadanya cinta.
Sehingga di akhirnya beliau menyebutkan, dan tidak akan ada yang membenci dia kecuali orang munafik. Kecuali orang munafik. Betul. Jadi memang kalau urusan cinta, sholawat Khidir itu luar biasa. Dan bukan hanya antara dua insan, pasangan dua insan, tapi juga dengan hubungan antara dia dan masyarakat. Bahkan kalau tidak salah Syekh Samarqandi itu menyebutkan bahwa beliau mendengarkan, mungkin melihat visi ya, bermimpi atau mungkin kedatangan ru'yah sholihah, di mana Nabi Ilyas dan Nabi Khidir mengatakan bahwa dulu itu Nabi Samuel itu bisa mengalahkan musuh-musuhnya itu karena membaca sholawat Khidir ini. Sholawat Khidir ini. Jadi ini bisa untuk hubungan seseorang dengan masyarakat. Karena kan kalau kita terjun di masyarakat, itu tidak semua bisa kita kerjasama. Bisa jadi ada mungkin yang tidak suka, bisa mungkin ada yang gara-gara perselisihan kemudian bermusuhan. Kan banyak sebabnya. Ada pepatah yang mengatakan menjadi orang baik itu banyak temannya, tapi mengajak kebaikan itu banyak musuhnya. Banyak musuhnya. Sehingga perlu sholawat sebagai pengikat atau mahabbah agar supaya orang-orang bisa menjadi menerima apa kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan. Betul sekali. Jadi sholawat Khidir itu untuk mengikat hubungan para pemuda dan pemudi. Betul. Jadi agar supaya cintanya dijaga oleh Allah. Betul. Maka salah satunya istiqomah baca sholawat Khidir. Iya. Termasuk bagi seseorang yang ingin terjun ke masyarakat. Betul, agar sekali. supaya mendapatkan simpati baik dari masyarakat pun juga harus istiqomah baca sholawat Khidir. Sholawat Khidir, betul sekali. Kalau di majelis-majelis biasanya sholawat Khidir itu juga dikenal sebagai sholawat Jibril. Betul, sholawat Jibril. Nah, sholawat Jibril itu yang kami katakan tadi viral, Kiai. Betul. Jadi lagunya Sallallahu ala Muhammad. Sepertinya begitu, Kiai. Betul sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan para pemuda, pemudi dan seluruh masyarakat bisa mengamalkan sholawat Khidir ini, Kiai.